Kalau udah mulai bilang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadaniyal lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Salawat barangkali salam tak lupa-lupanya kita kirimkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita dua pedoman hidup yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Yeni dan Ibu Rosmaria. Selanjutnya saya hormati rekan-rekan sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang mana kami terdiri dari tiga orang. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan NIM 21329020 bersama rekan saya yaitu Khairunisa dengan NIM 2132 9023 dan Laisa Akila dengan NIM 2132 9025. Selanjutnya, pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan di Indonesia akan disampaikan oleh saya sendiri. Satu, perkembangan nilai budaya, seni, dan iptek. Perkembangan budaya. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkup masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, atau belief. Simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya, yaitu satu, simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata atau jelas. Dua, sikap, tindak laku, gerak-gerik yang muncul akibat slogan, moto tersebut. Dan tiga, kepercayaan yang tertanam atau belief system yang mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku atau tidak terlihat. Nilai-nilai budaya yang berlaku di sekolah ini akan membentuk sistem budaya yang merupakan tingkatan-tingkat yang paling dan abstrak dalam adat istiadat. Nilai-nilai budaya ini bersifat umum, luas, dan tak konkret. Maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat. Pendidikan yang merupakan media pewarisan, transformasi, transfer of value, atau alat yang penting dalam fungsinya mewariskan nilai ini menjadi sangat sulit posisinya karena sesuatu nilai budaya yang ingin diwariskan ini justru dalam posisi yang transisi adanya. B. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau mencip yang bersifat orisinil atau bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Seni membutuhkan pengembangan. Pengembangan kualitas seni secara terprogram menuntut tersedianya sarana pendidikan. Disinilah timbulnya masalah pendidikan kesenian yang mempunyai fungsi begitu penting, tetapi di sekolah saat ini menduduki kelas 2. Secara khusus, kesenian dapat mengembangkan domain atau aspek afektif dari peserta didik.
Dunia seni telah mengalami perkembangan yang besar dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seni dikembangkan melalui sistem pendidikan, maka permasalahan baru akan muncul antara lain ketersediaan sarana dan prasarana serta ketenagaan kesenian di lembaga pendidikan. Seperti pendidikan kesenian baru terlayani setelah program studi yang lain terpenuhi pelayanannya. Itulah sebabnya mengapa kesenian tidak termasuk EBTANAS, di samping juga sulit menyediakan tenaga pendidiknya. Lagi pula sarana penunjang umumnya tidak tersedia secara memadai karena mahal. C. Perkembangan IPTEK. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan ialah hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Semua perubahan tersebut tentu juga membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Hampir setiap inovasi mengundang masalah. Pertama, karena belum ada jaminan bahwa inovasi itu pasti membawa hasil. Kedua, pada dasarnya orang yang merasa ragu dan besar tidak menghadapi hal baru. Masalahnya ialah bagaimana cara memperkenalkan suatu inovasi agar orang menerimanya. Setiap inovasi mengandung dua aspek, yaitu aspek konsepsional atau memuat ide, cita-cita, dan prinsip, dan aspek struktur operasional atau teknik pelaksanaannya. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai laju pertumbuhan yang akan disampaikan oleh rekan saya Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilakan. Dua, laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu yang pertama pertambahan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah. Pertambahan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun, sedangkan proporsi penduduk usia sekolah lanjutan, angkatan kerja, dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan. Dengan demikian, terjadi pergeseran permintaan antara fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibandingkan dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Sebagai akibat lanjutan, permintaan untuk lanjutan ke perguruan tinggi juga meningkat, khususnya untuk penduduk usia tua yang jumlahnya meningkat perlu ditambah pendidikan non-formal. Yang kedua yaitu karena laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan yang kedua yaitu penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil, yang berlokasi di pegunungan dan di pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti gambaran yang digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana pendidikan. Sebagai contoh adalah dibangunan SD. SD-nya kecil untuk melayani kebutuhan akan kependidikan di daerah terpencil pada Pelita V. Di samping SD yang reguler. Belum lagi kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan gurunya. Yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, maka aspirasi masyarakat Indonesia berperan besar dalam pengambilan kebijakan yang ada di negara Indonesia. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah, agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Di kota-kota, di samping pendidikan formal mulai bermunculan beraneka ragam pendidikan non formal. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetapkan atau akan meningkatkan status sosial mereka. Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini akan mengakibatkan anak-anak, juga remaja dan dewasa akan menjadi sekolah atau lembaga pendidikan. Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah seleksi penerimaan siswa di berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif. Jumlah siswa per kelas melebihi yang semestinya. Karena kurangnya ruang kelas di suatu sekolah, maka tidak jarang pemanfaatan gedung lain sebagai laboratorium menjadi ruang kelas. Diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi, sore, dan pengurangan jam belajar, kekurangan guru, dan seterusnya. Permasalahan akan terus berkembang karena saling berkaitan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Lesa. Kila kepada Lesa, dipersilakan. Empat, keterbelakangan budaya dan sarana. Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak dan mudah terjadi pertukaran kebudayaan antar bangsa. Jika terjadi pertautan antar unsur kebudayaan baru dari luar dengan unsur kebudayaan lama yang lambat berubah, maka terjadilah kesenggangan kebudayaan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Kebudayaan itu dipandang sebagai suatu yang bernilai dan baik. Pendidikan mempunyai misi sebagai transformasi budaya, dalam hal ini adalah kebudayaan nasional. Sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah yang bertumpu pada intinya, sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Jika sistem pendidikan yang menggapai masyarakat keterbelakangan kebudayaannya berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan. Keadaan seperti ini sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pendidikan. Masyarakat kita umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keadaan seperti ini bagi pendidikan. Permasalahannya antara lain bagaimana menyadarkan mereka akan keterbelakangan atau ketinggalannya dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan dengan lebih baik, khususnya bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan tersebut. B. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Pendidikan selalu menghadapi masalah karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang didapat dari proses pendidikan.
Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Beberapa masalah aktual pendidikan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sarana, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Dahulu sebuah sekolah sudah dapat beroperasi jika ada murid, guru, dan ruangan tempat belajar dengan beberapa sarana seperlunya. Guru merupakan satu-satunya sumber. Ia menjadi pusat tempat bertanya. Tugas guru memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Cara demikian dipandang sudah memadai karena ilmu pengetahuan guru dalam berkembang cakupannya masih terbatas. Guru mendudukkan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Beraneka ragam sumber belajar yang hanya justru dapat ditemukan di luar diri guru seperti perpustakaan, taman bacaan, museum, toko buku, berbagai media massa, lembaga-lembaga sosial, orang-orang pintar, kebun binatang, alam dan lingkungan sekitar, dan lain-lain. Sebagaimana Comenius pernah mengingatkan bahwa alam ini adalah buku besar yang sangat lengkap isinya. 2. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Keberadaan pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 6, yang menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamatan pendidikan dasar, dan Pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP. Pasal 3 memuat tujuan pendidikan dasar yaitu mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. 3. Upaya penanggulangan masalah aktual. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah aktual yaitu 1. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. 2. Pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler dipekerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. 3. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. 4. Pendidikan tenaga kependidikan, prajabatan, dan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus. Oleh karena itu, tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi hasil diskusi dari kami kelompok 11. Saya sebagai moderator, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.